Ya gitulah. Tapi gue mikirnya tuh karena gue terus akhirnya gue ngomong Enggak, I sama don't Mas think Riri. Mas Riri I don't think it's about you. Bener ya? Iya. Bukan gara-gara gue ya? Bukan. Oke. Support banget nih, ngomong support No, banget. actually I remember that one. Ya amin deh, semoga maafin aku ya kalau ya. Satu lagu buat dari Jasmine sama Lea yang favorit banget di sini. Suara hati seorang kas. Denting lagi. Oh di project ini. Di project ini. Apa? Di project ini Cinta, satu Rangga lagu Cinta. Rangga Cinta. Denting. Bimbang. Denting. Denting kan? Denting kan gak ada. Ya tapi kan ada lagunya. Oh iya. Ada gitunya. Tapi lu ada scene yang lu lagi nyanyi. Iya mereka Oh. Ayo berdiskusi. nggak usah deh yang. Halo Tribuners, balik lagi di konten si Baris bersama gue Bayu Indah Permana dan di depan gue ada Lea Prinsi Yes. dan Jasmine Nadia. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Nyebut nama tuh paling riskan. Oke, jadi mereka berdua adalah cast dari film Rangga dan Dan Cinta. Udah nggak ada tagline bawahnya atau apa? Enggak sih. Enggak ada. Ya, selamat datang Tribuners di Si Paling Seleb. Jadi ada Lea yang sebagai Cinta dan Jasmine sebagai Alia. Oke, boleh mungkin di sharing dulu, diceritain dulu Rangga Cinta ini emang filmnya tentang apa sih? Ini sebuah rebirth dari film Ada Pandangan Cinta yang Rebirth. dulu dibuat oleh tetap Mbak Mira Lesmana dan Rudi Sujarwo. Di sini menjadi film dengan nuansa musik Oh, yang musik. lebih kuat, yang walaupun tetap pakai musik-musiknya Tante Meli Gusto gitu. Oh, jadi musikal gitu jadi sekarang. Mm-mm. Kalau Jalan Cinta masih sama dengan Ada Apa Kurang Dengan lebih, Cinta. ya. Oke, secara garis besar berarti masih sama. Sama. Oke. Kalau misalkan Jasmine sebagai Alia, apa tantangannya dan mungkin boleh di-sharing Alia yang di sini sama nggak dengan Alia yang di ADC? Sama, kita nggak mengubah karakter kita. Oke. Kita masih memainkan apa yang sudah ada karakternya, tapi kita ya dengan warna kita, dengan interpretasi kita nggak mengubah karakternya sih. Kalau boleh dikasih tahu mungkin biar nge-refresh orang-orang, Alia itu seperti apa sih karakternya? Oke, Alia itu member dari gengnya Geng. Cinta. Aku sahabatnya Cinta dan juga bersama Carmen, Carmen, Mili dan juga Maura. Kita sahabat berlima. Namun Alia nih menurut aku sosok yang paling dekat sama Cinta in a way, secara emosional lebih Saling mengerti. Iya, lebih keep in touch banget gitu mereka. Alia orangnya pemalu, terus juga ya nerdy gitu. Warm. Warm, nerdy, a good listener. Itu sih Alia orangnya. Oke. Tantangannya menjadi Alia? Untuk bisa lebih ngalamin emosinya sih, karena Alia tuh lebih bisa dibilang lebih rapuh dari aku, lebih vulnerable, lebih kan dia kayak suicidal gitu ya anaknya. Banyak masalah keluarganya. Ya itu yang harus aku empathize dari karakter Alia. Kayak beban buat hidupnya. Iya, kan anak dia SMA tuh udah banyak bebannya. problematic gitu. Life. Kalau Lea sebagai Cinta seperti apa karakter Cinta? Mungkin bisa di-refresh. Cinta tuh kalau dalam pikiranku dan apa yang aku rasain, Cinta tuh by the book gitu loh. Kayak menurut dia gitu ya gitu dan menurut dia orang seharusnya bisa kayak dia juga gitu. Orang seharusnya bisa mengerti dia, dan menurut dia udah paling benar gitu. Serius. Iya. Kayak gitu. Dan kayak menurut dia pertemanan itu seperti itu, nggak ada rules yang boleh di break gitu loh. Kayak rules is made for a reason gitu. Kalau Cinta tuh gitu. Kaku gitu nggak sih dia, mungkin bisa Nggak dibilang? sekaku itu juga Nggak karena kaku gaul sih. kan anaknya. Tapi in a way she's a bit narcissistic in a way, in my opinion. I understand what you mean, not in a negative way. Not in a negative way, tapi dia confident banget gitu. Confident Mungkin banget. lebih confident aja ke arahnya. She's gitu. passionate, she's Passionate. confident. She's perfect. Jadi Iya, dia tuh kayak apa sih? jadi ngelihat Dia semua perfect orang atau tuh perfeksionis? perfeksionis juga dan perfect. She's perfect. Kayak emang kayak Cinta tuh adalah perempuan yang ditulis sama bokap, ngerti gak sih? Kayak bokap tuh mau punya anak kayak Cinta. Oh, ngerti gak sih? iya. Seorang bokap tuh pengen punya anak kayak Cinta. Bokap nyokap tuh pengen punya anak kayak Yang Cinta yang nurut, yang
bukan nerd juga tapi udah gaul tapi straight A student juga yang Iya. kayak Nggak neko-neko mungkin ya. pintar, passionate sama bahasa Indonesia gitu. Makanya dia mikir ya semua orang bakal suka sama dia nggak sih? Dia pikir She knows who Oh, she is. iya. Jadi ketemu Rangga tuh rasanya kayak ini orang nggak mau diajak ngobrol sama gue, ini apa nih gitu. kayak gitu lah. Tapi di kehidupan kalian di zaman sekarang masih ada nggak orang-orang seperti Cinta ini? Yang deskripsi yang kalian lihat tadi, atau itu gambaran perempuan-perempuan yang di era Di setiap geng cinta menurut aku gue nggak sampai gue I think you're Cinta in the real life. Oh, iya? Aku. Karena tapi gue nggak seperfectionist itu juga kan. enggak 100% cinta. Iya. Tapi dia gaul, punya banyak teman. Menurut aku di setiap geng cinta, maksudnya menurut aku geng cinta itu setiap orang tuh bisa relate ke salah satu geng cinta. Oh. Even Iya. guys menurut aku. Sampai kemarin tuh kita sempat di interview sama salah satu, kita lagi media visit juga. Terus dia bilang, gue tuh cinta banget. Padahal dia cowok. Oh iya? Gue tuh cinta banget, gue tuh suka banget cinta gitu. Ingat kan? Iya. Iya kayak Udah gitu. serelate itu dia. Jadi kayak ada orang-orang yang memang relate sama Maura, relate sama Alia, relate sama Cinta, atau mungkin mereka bisa combination dari orang-orang itu. Jadi geng cinta itu bisa di-relate di semua generasi menurut aku. Oke. Ketika kalian ada di project ini, itu by casting kah atau Casting. Casting. gimana prosesnya? Berat apa? Ini kan IP yang besar banget ya. Kita tuh casting tuh terakhir. Oh ya? Kita berdua tuh terakhir. Udah dengan karakter Gue juga akhir-akhir. ditawarin Alia Alia. dan tawarin. Alia. Awalnya kan nyoba as basic girl ya Cinta kan. Awalnya Oh, semuanya oke. semua cewek pasti di tesnya Cinta dulu. Lalu datang kedua kali aku jadi Alia. Terus nggak ada kabar sebulan gitu, nggak ada kabar. Tiba-tiba dipanggil lagi dapat Alia. Gue tapi menjelang akhir tahu, dulu paling akhir. Gokil. Yang terakhir berarti Cinta. Aku casting 4 kali datang kantor. Pakai itu dengan karakter berbeda atau masih Cinta. cinta? heeh. Kayak Boleh- dicoba nyanyi, dicoba dance, dicoba beberapa skrip gitu. Boleh di breakdown nggak kira-kira apa aja yang dicoba ketika itu? Intinya kayak setiap yang pertama itu kayak datang nggak boleh pakai makeup, harus pakai seragam sekolah. Flawless Itu itu. sih yang aku stres banget. Iya. Nggak sih ini? Aku casting nggak boleh makeup gitu. Kenapa gila stres? banget. Iya nggak. Tapi lo kan lo masih sekolah juga, jadi kayak santai aja gak sih? Iya tapi kan kalau kerjaan kan gue nggak pernah makeup kalau di Iya, kerjaan. iya. Makanya gue juga kayak, aduh bedak tipis kali ya. gue juga pakai Nggak pede. face, tapi mau Terus nggak mau. lo Akhirnya tau aku nggak? tipis nggak? Lo tau nggak? Gue masih pakai makeup. Karena kayak, aduh ya udah tipis deh. Apanya sih lo Tapi maskara ya? nggak blush, Oh, masih pakai blush. blush, terus maskara juga. Masih ini ada yang Tapi abis itu disuruh hapus. Oh, pas sampai Oh lekas. kelihatan. Kelihatan, gue disuruh hapus akhirnya. Ya udah deh. Gue enggak lagi. Atau minimal lip tint deh biar gak pucat. Gue nyatok sih, gue nyatok. Oh iya nyatok. Oh. Iya, Gue oke lah. nyatok sih. Oh, Gitu. syarat utama itu nggak boleh make up. Bener-bener bare face. Karena kan anak sekolah kan. Iya, Jadi, benar-benar. Iya. Sama 4 kali itu bare face. Empat kali empatnya gitu. Dan terus seterusnya sampai baru pas reading itu baru aku makeup. Karena kayak mau ketemu semua orang pertama kali kan. Iya, itu gue Baru juga makeup. makeup. Tapi itu pun makeup juga Tipis banget. Aduh. Gue juga tipis karena banget. gue gak berani. Emang masih berlaku sampai reading no Karena makeup konsepnya kan anak Sekolah, remaja gitu. sekolah. Kita respect Respect rules mereka. konsepnya. Tapi emang masih Vision reading gitu. Nah akhirnya pas workshop kita kayak udahlah bodo amat. Ada makeup. Gak makeup pada males makeup Iya, juga. bener-bener. Tapi kadang kalau lagi Kalau mood mau makeup makeup. makeup. Iya. Itu tawaran casingnya tuh kalian dapat dihubungin langsung dari Ada yang dihubungin langsung, ada yang kita yang nyamper. Tapi kalau aku sama dia Gue kita dihubungin sih. Oke, sebelum kalian keterima, sejauh apa kalian pengetahuannya soal ADC dari Jasmine dulu deh? Aku suka banget ADC udah Oh, iya. nonton berkali-kali. Pas SMP tuh rasanya ngulangin scene-nya Rangga sama Cinta Yang bagian mana? yang di airport. Gue suka banget. I don't know why, I just really like it. Oh, yang bagian ngejar-ngejar kan masih kan? Yang Iya bagian- nggak jadi iya sama iya. sama yang bagian mamet gitu kan. Iya, nyetir disapuin. Suka banget sih. Jadi karakternya udah kebayang Rangga Cinta, Alia dan
pertemanannya. Backgroundnya udah Waktu nonton Suka. sempat ngebayang ya, pengen enak kali apa mungkin bisa kali main di film ADC apa sempet. mau banget. Nggak Aku selesai berhayal-hayal. casting aku ngomong ke semua orang, sumpah gue pengen banget di project ini. Wah. Pengen banget Aku being a juga. part of this. Jadi apa aja. No, honestly. Ketika dapat Aya langsung gimana? Ya Pasti bersyukur, aku mau banget. langsung tantangan lompat-lompat buat gimana aku. apa gimana? Lompat-lompat sampai muter-muter kamar mandi. Masa Kayak, sih? aduh, ini ntar gimana ya. Kalau Lea gimana? Sejauh apa taunya Aku ADC? tuh nonton Ada Pernah Cinta tuh waktu dari SD. Heeh. Dari SD kelas berapa? 4, 3, 5, lupa segituan deh pokoknya. Karena dulu tuh Bunda tuh suka banget Ada Pernah Cinta karena Bunda tuh relate banget di tahun segitu tuh Bunda SMA gitu. Jadi Bunda tuh nurunin kesukaan dia soal ADC tuh ke aku gitu. Jadi semenjak ADC yang efeknya ke aku adalah aku jadi suka nonton film Indonesia sama jadi suka pelajaran bahasa Indonesia. Jadi suka baca buku gitu. Tadinya aku nggak suka baca buku gitu, tapi gara-gara itu pengen ikut-ikutan gitu, pengen kayak Rangga gitu. Jadi suka madi nggak? Mungkin Nggak ada clipping-clipping. Sekarang udah nggak ada ya. Di sekolah aku tuh nggak ada mading. Kalau ketika pas tawarin, coba buat jadi cinta gimana ya? So maksudnya senervous apa ketika itu? Gila, nervous banget. Mana pas casting itu langsung yang megang kamera tuh Mas Riri Riza, Oh iya? guys. Gila banget. Mana kita waktu itu casting ketemu pertama kali, Mas Niko gini duduk ngeliat kita Enggak, tapi gue di depan. Iya. Nesa tuh ikut di casting juga. Ikut milih. Tapi sejujurnya gue nggak terlalu gimana banget, cuman Mas Riri sih. Soalnya Mas Riri kan yang paling ngeliatin. Iya. My heart. Karena dia tuh kayak in this whole industry, kayak dia tuh udah dari lama banget di industri ini. And I thought at first dia tuh intimidating. He is, because why? Because he's so talented. Iya, karena kita ngeliat dia udah kayak jiper dulu. Padahal ngapa-ngapain diem doang. Tapi ternyata dia Such a warm person. Iya dia, ngapa banget Gila ya. banget. Banget. Apa yang ada obrolan apa kalian sama Mas Riri ketika casting? Sempet nggak gitu? Casting enggak. Oh, nggak ada. Casting enggak. Cuman pas sudah jalan projectnya Oh, kita udah baru. mulai. Sekarang baru berani ngobrol. Mas Riri very open. Kayak kita benar-benar kita bisa kasih tahu apa yang kita rasain. Aduh, Mas Riri tuh the best banget. Gimana setelah Aku berbunga-bunga banget sama Mas Riri kayaknya. gimana setelah kalian keterima terus day one syuting? Day one shooting. Dewan syuting Rasanya gimana? gila sih. Excited, nervous, atau Itu gimana? gila Atau sesibuk apa kalian Sebersyukur itu sih jujur Oh, Dewan syuting. Seru. Seneng Kayak aja gini sih. kayak ini film yang gue mimpi dari gue kecil, gila banget gitu nggak sih lo gitu kan. cengar Tapi sendiri. kita ngejalanin semuanya bareng-bareng. Itu enak banget bareng-bareng kita tuh sering gitu, kayak kita belajar banyak hal baru. Kita ngelihat banyak hal baru yang positif banget, warm banget. Semua orang baik-baik banget, gila sih, aku happy banget. Kalian baru semua tuh di project ini baru pertama ketemu di project ini kah? Iya, pertama kali. Ada yang udah temen lama. Soalnya sama Raffi, kita Oh. berdua udah pernah kenal sama Raffi. Raffi kakak kelas aku aja sih, tapi aku nggak pernah yang kayak kenal banget gitu dulu. Tapi lo udah kenal banget sama? Cutting juga Oh. sempet duet bareng Gue gitu. cuma kayak kenal gitu doang. Kalau berarti apa namanya ngejalin chemistry di reading aja di workshop. Iya, reading Reading. workshop. Ngopi, nongkrong gitu sih. Terus atau enggak ke rumah Mili Ah. gitu. Basecamp tuh rumah Mili udah mah di tengah gitu daerahnya, terus enak gitu di tengah-tengah, terus udah gitu orang tua juga open, jadi kayak kita biasanya di rumah Mili. Nah, buat geng kita ini sedapat apa kalian ketika disatuin chemistry langsung di hari pertama? Nyaman, kita nyaman banget sama each other, kayak semuanya mau open up gitu, walaupun yang beberapa yang introvert juga pada akhirnya mau membuka diri gitu, kayak dia, Daniela gitu. Tuh kayak bener-bener dari pertama-tama yang pasti kayak kita pasti meraba-raba dulu gitu, tapi kan ada yang mencairkan suasana, yaitu Maura pencair suasana, guys. Oh, Jadi ya. kayak dengan adanya dia lumayan cair lah suasana gitu awal-awal. Ngapain aja kalian kalau di misalnya buat bangun chemistry selain ngopi-ngopi tadi? Kita punya buku curhat beneran. Itu sih yang interesting banget, kayak I really want to share that. Mungkin aku udah sering bilang ya beberapa kali, kita tuh punya buku curhat yang isinya tuh kita bikin sebanyak mungkin isinya, seadanya isinya gitu, kayak mau sebagai Maura atau Kiandra, Lea atau Cinta ya siapapun itu, tulis aja, terus mau kita tempel-tempel foto-foto kita yang dari set kita colong, kita taruh situ, kita juga minta sama fotografer kita ntar gitu, kayak gitu. Sudah gitu kita kayak ada satu page lucu banget, kayak kita lipstick, habis itu kayak kita gitu ya, terus udah gitu kita sign kayak gitu-gitu, very girly lah.
Oke. Apa aja yang ditulis di situ biasanya? Curhatan-curhatan. Maura sih, ya nggak sih paling sering ya. Iya, dia bisa berpage-page. Gila sih. Tapi fun fact gue nggak pernah nulis. Iya, lu nggak pernah nulis sampai akhirnya yang lu waktu itu ada kejadian lu dicolong itu, gue yang tulisin, lo tulis ntar Iya, gue tuh mager banget. Tapi I do write diaries, but for now gue mager banget. Mager Nggak banget tahu kan kenapa. udah gede nggak sih, udah gede. Iya, kayak udah Udah gede, udah nggak ngeluangin ada waktu untuk nulis. mungkin bukan diary tapi journaling kali. Ya, Kalau mungkin sekarang. ya. Kalau journaling emang seru sih, tapi kalau buku cerita ini memang khusus buat pada saat itu kita lagi pendalaman karakter, supaya ada scene di mana kita megang buku curhat tuh kita benar-benar merasakan buku curhat Iya. itu gitu. Kalian nyambungnya di apa? Sebagai grup perempuan mungkin ada hal yang kalian suka sama-sama. Differences justru membuat suatu Oh, iya. grup itu menjadi suatu hal yang makin menarik. Song taste kita aja beda-beda. Songtes kita beda. Kalian berempat suka? Iya, maksudnya in a way beda-beda. Maura lebih R&B, Oh, iya. gue folk. Aku sama Milly masih sama in a way. Hmm. Dia beda banget, dia oldies, classic, and Oh. jazz banget dia. Dengerin bossa nova Jawa nggak? Itu gokil banget guys, enak banget. Coba searching di platform musik. Cuman searching gini aja, bossa nova Jawa. Cobain Bossa denger, nova. enak Kayak- banget. Kayak namanya nggak asing sih. Itu yang lo pertama kali ngomong kita ketemu sama Mas Riri. Mas Riri tau nggak? Aku lagi suka banget dengerin bossa nova Itu gila. Jawa. Aku tuh pengen banget share it to the world. Orang-orang semua harus tahu kalau ada namanya bossa nova Jawa. Bossa nova Jawa, kita akan coba mendengar. Enak banget. Sumpah. Iya, dia jazz. Terus Carmen tuh K-pop, K-pop. yang Iya. pop. Kalau kalian bareng dong berarti kalian sering. Nah, kalau karaokean bareng jadinya gitu. Satu kan beda semua. Beda-beda. Cuman ada lah kadang-kadang Iya, masih ada yang beberapa sama yang menyatukan kita ya lagu Tante Meli. Oh iya sih. Ah, Taylor kalau Swift buat gitu. musikal di sini ada coachingnya khusus, workshop khusus. Ada. Berapa lama itu? Ya sama dalam kurun waktu Oh, 4 bulan, 4 3 bulan. bulan tuh. Mateng banget ya 4 bulan. Iya, 4 bulan 3 bulan kita bener-bener intensif nyanyi, ngedance, acting. Buat kalian yang pertama kali apa nyanyinya? Kalau Jasmine kan udah ini, kalau Lea ada pertama nyanyi kah? Enggak pernah lagi. Enggak pernah sebelumnya. Acting palingan aku tuh cuma pernah jadi side character di 2 series. Heeh. Tapi itu juga aku cuman beberapa scene doang gitu loh. Hmm. Kayak jadi side character di kayak beberapa episode dari satu season gitu. Nyanyi enggak. Dance juga enggak. Bener-bener pertama di sini. Perdana iya. Berarti film layar lebar perdana Sama nyanyi perdana dan sebelum perdana gimana tuh? Tiga-tiga. main gitar juga. Oh, gitar juga? Kan Oh, gitar iya harus lagi, bisa kan? Iya lagi. Tapi sebelum nggak bisa. Enggak apa-apa, Nah, enggak apa-apa kan sih. secara cerita kan sama kan? Ada videonya lu belajar gitar. Oh iya benar. Di mana? Oh iya. BTS. Baru bisa di sini gitar. Enggak. enggak kan? Kalau gitar memang udah bisa gitu. Gimana? Berarti nol dong semua nyanyi dance. Kita semua di sini mulai dari kertas kosong lagi. Walaupun yang udah pernah berexperience. Udah pernah experience bener-bener dipoles lagi dari nol. Masa kamu yang udah nyanyi? Iya, karena kita apa ya, yang acting aja kita sampai yang teater banget, yang merangkak-rangkak, yang gini-gini. theatrical method. Iya, gitu. itu. Jadi gini, ada ada theatrical method di mana kita tuh benar-benar masuk ini, jadi kayak kita nggak ngomong ini method acting in a bad way. Method acting itu kan di mana kita benar-benar jadi karakter kita, karakter in real life gitu kan. Tapi kita benar-benar mencoba untuk setiap kali kita datang ke kantor, kita ganti bajunya, ganti rambutnya, terus musik yang kita denger itu kan bisa dibilang method acting lah ya. Kayak kita benar-benar menyelami si dunia Rangga dan Cinta ini gitu. Tapi not in a negative way. Jadi bener kata dia theatrical acting gitu. Tapi tadi apa sih sebelum ngomongin theatrical acting? Nyanyi. Oh ya, nah dia kan udah jago nyanyi kan. Dia memang udah jadi penyanyi kan. Tapi kan di sini kan sambil acting kan. Jadi bukan kayak nyanyi di Nah, panggung. iya, kita bukan nyanyi as in aku Jasmine Nadia, enggak. Oh, Nyanyi sebagai Alia. Suara Alia. hatinya. Dan juga nyanyi tuh beda, karena nyanyi musikal tuh Musikal. bukan yang gaya aku sebelumnya. Oh iya benar. Nyanyinya tuh lebih gimana ya, kayak menyalurkan apa nggak ada isi hati. ekornya lah, nggak ada, how do you explain it, tapi beda gitu. Karena menyanyikan dialog kan ya masih. Iya. Kalau musikal Interesting ini. ya. Iya. Bagian yang paling
tersulit buat kalian sama persiapan ini? Actingnya, dance-nya, atau Dance. ini? Wah, Gue acting sih jujur. oh iya. I love Ayo dancing. coba dari I still love dancing. Lihat deh gimana. Aduh pegel banget. Aku tuh tahu kalau dia udah dance, dia yang kayak Aku tuh kalau udah passionate banget. Iya. Kalau enggak sama sekali. Tapi aku enggak sama sekali juga sih masih kayak dance. you still learn how to love it. I'm trying so hard to love it. Iya, iya. Tapi gue suka banget di mana malumu. Emang harus benar-benar secinta itu ya? Ya enggak, in order for us to enjoy our work kan kita harus suka Oh banget iya dong. sih benar. Iya, tapi kayak dance tuh bukan yang nggak suka tapi nggak bisa, ngerti gak sih? Gue kaku banget gitu, tapi bisa Randy Bisa kok. Push the limit gitu. Ya di mana malu aja. Cuman dia kayak sering kayak man yang ini gimana ya gitu. Gue lupa terus, gue pikir banget. Susah apa? Karena yang paling jago dance tuh di kita berlima tuh si Carmen, Daniela. Enggak. Basicnya ada dance-nya. Dia memang dia memang trainee. Enggak, masalahnya gini, kita tuh di situ around kita itu semuanya iya. ensemble dancers, Oh. Bener-bener trainee. dancer. Ya kan gue kayak aduh udah deh gue gak usah dance deh kan kayak gini ceritanya deh. Aduh malu banget Udah gitu. jiper lu. Ada satu waktu dimana semua retake mulu gara-gara aku tau gak, astagfirullahaladzim. Berapa kali? Sumpah. Berapa kali? Kayak berapa ya? Kayak Mas Mano tuh udah yang kayak gue diomelin. Kayaknya gue gak ada di situ. Gue gak diomelin. Iya lo gak ada. Ada. Tapi lo gak terlalu peka, kayak lo lapar banget gitu pagi-pagi. Pagi-pagi. Enggak, itu masih pagi, gue inget banget. Itu yang gue inget, gak ada El, gak ada Raffi, gak ada Mamet, pokoknya gak ada The Boys. Di sini tuh sendiri cinta atau ada yang lain? Enggak ada yang lain. Oh, Ini iya. rame banget, ada dancers yang Iya, lain. Ini dancers yang rame lain. banget, oke. Panas banget. Jadi aku juga gak enak gitu sama anak-anak ini gitu. Terus kayak aku ngulang kayak ada kali 5 kali, 4 kali cuman gara-gara aku tuh salah dance atau apa gitu. Sudah gitu Mas Mano tuh yang kayak ayo dong cinta. Ayo dong gitu. Terus kayak iya Mas Mano maaf ya. I'm trying. Akhirnya diganti dance-nya. Diganti yang itu. Oh ya? Iya, diganti. Gue gak jadi nari akhirnya di bagian situ. Oh that part. That part. Tapi Gue I gak don't enak think- banget. I don't think it's only you karena memang kurang aja gitu loh. Oh Gimana ya? iya. Kombinasinya kita ya gitulah. Tapi gue mikirnya itu karena gue terus akhirnya gue ngomong Enggak, I sama don't Mas think Riri. Mas Riri I don't maafin. think, I don't think it's about you. Bener ya? Bukan gara-gara gue ya? Bukan. Oke. Gue support banget nih, momen support No, banget. actually I remember that one. Ya amin deh, semoga maafin aku ya kalau ya. Tapi kalau mau di spill berapa banyak Korea yang harus dihafalin? Berapa lagu Korea? Iya mungkin lagu kalau itu. Kalau sama ensemble ya ensemble banyak ya. Kalau lu kan ada yang sendiri Gue gak ada dance. gitu. Udah lihat aja nanti. Belasan. Enggak. Oh, nyampe. Kita tuh bukan yang kayak tiap dialog dinyanyiin sih. Bukan yang kayak gitu. Kayaknya kalau dance ada kayak 5 lagu maybe. Dikit sih dance. Iya nggak se Nggak se yang tiap lagi ngobrol tiba-tiba. udah. Nggak mungkin ya. Waktu Nggak mungkin. hemat waktu. Musik apa itu? Durasi. Itu kayak Bollywood sih jadinya. Iya makanya. Kalau Jasmine apa acting tadi bilang yang Apa tuh? Gila acting dia bagus banget. Yang baru banget yang Tapi tantangan you can see that kalau misalkan acting gue tuh paling Tapi lo butuh waktu sendiri aja kan. Tapi itu bagus banget gila. enggak kalau workshop acting gue tuh agak mager Workshopnya. Karena lo pengennya yang langsung. seru-seruan aja gitu loh. Hmm. Karena itu serius banget kalau belajar acting workshop kan kita harus serius dalamin karakternya. Gue suka banget lagi. Terus apa lu gak bisa serius sih orangnya? Kalau terlalu serius tuh capek, kayak it's draining. Tapi kalau dance, nyanyi kan kayak apa yang nge-boost energi aja gitu. Nah gue sukaan itu. Nah iya kita kebalik. Oh. Aku suka duduk di table, kita bahas Diskusi. soal buku, kita diskusi soal Apaan sih juga cinta banget. enak banget. Iya. Iya, textbook banget. Tapi kalian bisa lihat hasilnya dia nanti di layar. Kok Apa sih suka buat, banget. buat seorang Jasmine apa yang susah dalam acting? Itu Ya, peran seriusnya Oh, sih. iya sih. Kalau gue seriusnya tuh capek, nguras energi. Iya peran lo. Mana memang. kalau workshop tuh kan harus ngulang-ulang dengan berbagai posisi yang ini di ubah coba lagi bisa kayak 20 kali kita Oh lo takut sehari. rasanya tiba-tiba kayak nanti pas di Ja- setnya udah. Takutnya jadi hampa gitu. Mhm.
Kayak udah Karena biasa. udah biasa terlalu sering diulang tuh jadi hampa. Oh, nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Emang Alia di mata lu sedepresi apa sih? Kayak berat banget gitu. Well, berat nggak sih? Ya Berat sih. Mungkin berat ya Iya. kalau sampai bunuh diri, si Alianya Iya sih. bunuh diri, mungkin menurut dia tuh berat. Cuman gue enjoy aja sih. Asal bareng enggak. teman-teman aman Oh, aja. nggak ke bawah gimana mungkin Enggak. sampai mau murung gitu. Enggak sih, kayaknya enggak ya. Enggak. Ada bedanya enggak gue? Iya. Tapi lo lebih, ya mungkin lo lebih warm mungkin, Mungkin gue jadi lebih peka mungkin. enggak juga kayaknya. Enggak. Magernya masih Cengeng? sama. Enggak. Enggak juga, apa yang beda? Mungkin lebih soft spoken. Soft. Wow. Kayaknya iya deh. Asli Iya, enggak, iya. asli enggak. Aku ngerasanya gitu kayak cara ngomongnya jadi beda. Emosi lo semenjak- juga gimana? Cara lo meluapkan amarah. Iya kan? Mungkin beda Lebih ya. soft kan? Atau aku nggak nyadar. Lo bisa ngontrol diri ada mungkin yang ya. beda, cuman kita nggak nyadar. Lo juga gitu nggak sih? Iya. Ada yang beda. Dan buat lu kan juga ini film layar lebar pertama, Kedua, aku dua. aku sebelumnya ada side character gitu sih di Oh, oke. film. Tapi yang porsinya agak lebih besar di sini. Iya. Oke. Dan ada kegugupan sendiri mungkin di mana pas mulai syuting? Oh, syuting ini Heeh. kegugupan pasti karena Gugup banget. kita semua perfeksionis, kita pengen ngasih yang terbaik gitu. Beneran Gila, gitu. semua orang perfeksionis kumpul Of dong. course, kita semua mau ngasih yang terbaik. Sampai Carmen aja tuh bener-bener les basket. Mhm. Dia les basket karena ada scene basket kan dia. Iya. Terus dia bilang, gue nggak mau diketawain satu Indonesia. Jadi gue les basket. Oh, beli ekstra sendiri. Gila, Ya gila, gitu, gila. kita semua bener-bener Passionate. passionate dan Rasanya ngasih tuh hati kita di sini. Di sini tuh kita kayak banyak belajar, banyak dapet hal baru. Jadi kita juga nggak setengah-setengah gitu, karena kita dikasih suatu hal yang juga nggak setengah-setengah gitu. Jadi kita juga mau give our all gitu. Kita mau bener-bener nih kita kertas kosong, write it down, kayak minta tolong sama Mbak Mira sama Mas Rio untuk kayak kasih tahu kita kalau kita salah gitu, arahin kita tuh gimana gitu. Enak banget sih. Ini kayak Mbak Mira sama Mas Heri nggak salah dapet Juara. nih. Anak-anak ambisi semua. Tapi ketika syuting gimana obrolan kalian sama Mas Heri, senyambung apa, sedapat apa? Kan tadi kalian bilang dia sehangat itu. Sangat itu sih. Apa lebih sangat mengayomi kah atau masih ada galak-galaknya juga? Banyak malahan waktu dimana kayak seharusnya udah di luar jam kerjanya dia gitu ya, aku WhatsApp atau ngomong overthinkingannya aku, dia tuh bisa membuat aku tenang, dia bisa mengubah cara berpikir aku jadi lebih baik. Kayak terus udah gitu juga banyak hal yang aku baru tahu dari dia, banyak buku baru yang aku baru tahu dari dia, kayak ngasih tahu aku the things that I am supposed to do dan what I'm not supposed to do gitu. Kayak the nicest, the best. Kok Jasmine ada ngomong? Kalau menurut aku, yang salah satu yang menginspirasikan dari Mas Riri, dia open minded sih. Dia dengerin perspektif orang, bukan yang egois sendiri. Mungkin itu yang jarang ada di director ya menurut aku. Untuk mendengar banyak sisi, mau lihat dari banyak sisi, bukan cuma his vision gitu. Kadang-kadang dia suka tiba-tiba nanya ke Mbak Vera tuh di opini, gimana Ver? Kalau gue sih kayaknya udah deh. So aku yang kayak ngeliat kayak, oh Mas Riri tuh ngeliat sudah gitu kayak dia bisa menjelaskan tentang point of view dia tanpa panjang lebar, tapi kita tuh jadi bisa merasakan apa yang dikerjain sama dia tuh kayak dengan we can feel kalau apa yang dia kerjain itu memang passionate banget dari hati gitu. Dan gak nge-pressure itu. Kayak misalkan aku ada struggle, Mas Riri ini gimana, aku kayaknya gak bisa deh nangis Mas Riri. Terus dia kayak santai aja tapi tetap kayak, ya coba nanti gini, kamu ini keluarganya gini, tuh lihat, kamu lihat dari sisi ini ada ini. Terus gue kayak oke. Kayak Lu tau gak? nyelam ada di Iya. situ gitu. Dibantu nyelamnya tuh kayak gila sih Mas Riri tuh kayak gila sih Mas Riri the best. Tapi ada satu waktu dimana aku tuh capek banget, energinya tuh udah drain banget karena itu tuh scene lumayan berat gitu. Terus udah gitu aku turun tangga, Lea mau kemana, belum selesai kata Mas Riri gitu. Mas Riri nggak kuat Mas Riri, aku capek, give me 5 minutes. Oke. Terus udah gitu ntar dia datang gitu, udah gitu, it's okay if you wanna rest, dia gitu bisa kayak it's okay if you Soft wanna spoken banget ya. tell me if you kalau udah siap bilang ya gitu. Terus udah gitu kalau misalkan aku udah siap aku tinggal gini,
gitu kan di kamera kan kelihatan aku gitu kayak are you sure gitu terus dia bisa ngertiin semua. Oh my gosh, Dia tuh I love him. perasa banget sih, perasa Oh, juga. itu yang penting tuh, sensitif. banget. Iya, Peka banget pasti dia. itu sih kayak yang artist, you know, as a seniman, you have to feel a lot. Yeah. Dosen banget gitu dia tuh. Dosen banget juga gitu. Gue kira bokap banget gitu. Bokap banget juga. Bokap banget juga. Dia kan dosen ya? Dosen. Dia dosen. Dia. Kemarin dia reading sambil S3 kalau nggak salah. Iya. Gila. Terus kalian kan sempat bilang tadi ketika casting ketemu Mas Edi kan dia kayak sangat mengintimidasi. Kapan mulai kalian ngasih itu semua cair? Di workshop kah, di reading kah? Jujur gue agak lama sih. Jujur gue juga Jujur sih. banget nih. Jujur gue juga sih kalau sama Sri karena gue segen banget. Sampai syuting pun gue masih justru selesai syuting gue kayak jadi lebih cair. baru selesai syuting. Nah actually karena kalau lagi kerja harus profesional Respect gitu ya, kan respect sama ya. dia, respect, ada boundaries. Tapi kalau udah selesai, project udah selesai, kita bisa ngobrol lebih lemes gitu lah, kayak lebih cair gitu rasanya ngobrolnya. Kayak berapa hari sebelum syuting banget karena berapa hari sebelum syuting tuh kayak banyak overthinking Yeah. kayak gitu-gitu. Iya, berapa hari sebelum syuting sih. Apa sih overthinking tadi udah berapa kali nyebut overthinking? Iya pasti, it's a lot of pressure. Dari cintanya kah atau dari mungkin ceritanya atau mungkin takut? Gini, ada beberapa hal tentang pada saat pendalaman karakter yang rada lumayan ngefek di keseharian aku. Kayak apa ya, terlalu kadang-kadang aku lagi sedih gitu ya. Sedih jadinya tuh. Ngerti gak sih? Ya kayak kan nggak boleh kan kayak gitu kan, harusnya kayak leave that place ya udah selesai gitu kan. Tapi kayak kok masih sedih aja gitu, sedih banget. Terus kayak apalagi kalau soal pertemanan tuh yang kayak aduh I feel so bad apalah segala macam kayak gitu. Terus kayak masalahnya tuh kayaknya tuh nggak kelar-kelar dalam pikiran aku tuh yang kayak ini dunianya tuh dibangun. Aku tuh pulang tuh masih yang kayak mikirin dunianya tadi sebelum cinta ke Mading tuh cinta kemana dulu ya atau apa gini besok cinta mau pakai baju apa kayak gitu yang kayak gitu tuh kayak terus aja. Tapi kebetulan juga aku di sekolah lagi bikin report tentang ethical dilemanya of how roles affect lives. Jadi aku paham kalau jangan terlalu method acting banget gitu. Seenggaknya aku harus bisa balance antara kehidupan nyata, sekolah, dan kehidupan kerjaan gitu. Tapi ya itu sih challenge-nya. No, I think you give too much to the character in my opinion. You give all of you. Jadi lo nggak nyisain diri lo sendiri gitu loh. You lose yourself. Iya, that time. She definitely lose herself. Dia kehilangan diri dia sendiri. Kalau gue kan Sepanjang syuting kah? Lumayan. menurut aku iya. Dia tuh sampai se-stres itu. Gila. Kalau aku kan aku tuh santai banget Kan dia kayak. ngertiin banget. Tapi jadi wajar sih jadi cinta Kalau sih aku ya. tuh santai gitu kayak oke, udah gue udah lupa, bodo amat udah gitu. Kalau gue masih cuek, dia tuh enggak gitu loh. Lu gak bisa on off gitu ya? Semudah Bukan itu. on off. Pada saat aku sekolah udah lupa tuh karena kan ketemu teman-teman terus udah gitu sibuk kan ngerjain tugas apa segala macam. Kelar sekolah baru masuk mobil aja aku udah yang kayak Pas lagi sendirian masih ya. kayak itu gila sih. Nggak kepengen buka sosmed, nggak kepengen main ke tempat-tempat aku biasanya. Terus kayak oh ya ada beberapa hal yang kayak berubah aja gitu. Apa itu yang apakah justru itu cinta banget yang malah jadi ke diri lu? Bukan karena lagi prosesnya sih, karena lagi proses reading gitu. Jadi kayak merindukan momen itu mulu, jadi kayak merindukan reading mulu, jadi pengen buru-burunya reading mulu, pengen buru-buru pulang sekolah terus reading. Oh. Gitu loh. Ya benar ya. Jadi pikirannya udah di project. Karena kayak rasanya kayak belum otak aku bukan berhenti, kayak belum selesai. Kemarin lagi selesainya di cinta lagi baru keluar dari ruang mading. Oke, terus udah gitu lanjut tuh sampai besok sekolah gitu kan. Pulang sekolah di mobil. Oke, kemarin kan gue mikirinnya cinta keluar ruang mading, terus gitu habis itu ngapain ya gini. Kayak gitu-gitu. Kayak itunya sih itu that. Kayak punya banyak PR tadi ya. Enggak sih, tapi lebih ke kenapa overthinking. Itu karena pressure untuk gimana caranya ngasih my all untuk penonton dan untuk film ini gitu. Oke. Dan setelah selesai syuting, gimana perasaan kalian? Selega itu kah atau malah masih deg-degan karena belum tayang? Masih lumayan. Jujur banget. Masih lumayan. Tapi gimana kan? Lega sih. Masih sih lo lega ya? Gue masih lagi. Trailer udah muncul kan?
Apanya? Trailernya. Trailer iya Udah udah kan? udah Nah, muncul. gimana lihat respon di sosial media? Positif kok nggak? Kayaknya ya positif ya. Alhamdulillah deh kalau. Gue udah stop baca komen juga sih. Ya, Apa kenapa? Kalian overthinking juga kan kalau nggak di sosial media? Overthinking, apalagi kalau ada yang ngekritik karya tuh mm. sensitif banget Oh, buat iya. gue, because kalau karya tuh matters banget. Tapi now that I learn, kayaknya aku nggak harus semuanya aku pedulin. Tapi aku ngerti kalau misalkan pada saat pertama kali cast reveal gitu, aku ngerti kalau misalkan orang berkomentar atau orang yang kayak pada kaget, apaan nih mau di remake gitu kan film favorit gue. Aku ngerti banget karena Ada Pandangan Cinta itu udah menjadi legendary movie, udah menjadi suatu hal ikonik yang kayak di zaman itu bener-bener jadi film yang kayak bener-bener kecintaan semua orang. Jadi kalau misalkan orang tiba-tiba kaget atau kayak melihat mau film favorit mereka di remake, aku ngerti gitu. Iya, iya Bang. Ya, jadi mereka bebas beropini menurut aku. Kalian dibekelin kayak gini nggak sama Mas Dery dan Bramila kayak nanti kalau Iya, itu, Pasti. Mereka lebih ke gini sih. Giniin kita. Jangan terlalu overthinking gitu. Terus kayak kita semua bareng-bareng di sini, kita semua sama-sama gitu. Tapi fresh kok kalau dilihat dari trailernya. Ya. Puji Tuhan, amin. Dan kalian nggak ngerasa apa namanya demikian nggak? Maksudnya ketika mungkin kalau kalian bukan sebagai pemainnya, hadirnya film ini yang di Rebirth ini Iya, kan mungkin. juga ngerasa seperti Iya. itu. Gue Jujur ya? juga nggak. Gue juga sih. Jadi gue ngerti gitu karena Gue gue ngerti, juga ya. penonton Oh. dan gue suka Ada Apa Dengan Cinta juga. Gue bakal kayak gitu juga sih kayak. Aduh, gue gak mau nonton. Enggak. Mungkin gue bakal yang kayak apa-apaan nih, kok film favorit gue mau di remake sama Gen Z gitu pasti. Tapi gue bakal nonton. Gue bakal ngajakin keluarga gue, teman-teman Iya, gue. Nonton. Cuman pasti ada feeling yang gak familiar gitu loh. Iya. Kayak gak biasa ngelihat muka baru. Ya Gue kan? tuh udah overthinking orang nanti pas nonton pasti langsung gini ngeliatin sih ini gue. Enggak, karena sebelum tayang kita berusaha untuk bikin mereka familiar sama muka kita dulu. Oh masih iya. suka iya, sama iya, kita as a person dulu sebelum jadi karakter dan nonton filmnya. Takut. Iya gak sih? Iya, Introduce sama kita, muka-muka kita dulu sebelum Tapi kan udah Promo dulu. itu maksudnya. Tapi kan udah dikasih preview belum sih apa udah selesai? Udah, kita udah nonton. Udah kita Udah. Gimana? Oh, dari kesan dari kalian deh udah nonton film. Kakak udah nonton trailernya belum? Iya udah. Terus? Gue suka sih, I like it. Aku bangga banget sama semua orang-orang yang ada di. Aku juga Nangis bangga. nggak? Bisa kalau yang preview. Mau tau gak siapa yang nangis? Mau rela. Ciandra lah paling cengeng. Oh, Nangis Cirambai. Tapi yang kita rasain ya kita bangga sama orang-orang yang bekerja di belakang layar juga. Kita ngelihat semua kayak karya yang kita build sama-sama udah lama banget, tiba-tiba kita nonton di layar tuh kayak Jadi juga. bener-bener ya. Oh jadi juga akhirnya. Enggak, maksudnya udah jadi gitu. Iya itu font. Itu salah font doang sebenarnya. Salah tone. Salah tone. Salah nada. Masalah koma. Oh, jadi. Oh, jadi. Nggak mau sarkas ngomongnya. Coba gimana yang suka bahasa Indonesia harusnya gimana pengucapannya? Oh, jadi. Oh jadi juga. Oh, jadi juga. Gitu. Oh jadinya gini gitu. Ya, Bahasa pakai juga berarti. dengan nada yang excited. Iya, karena sarkas. Nggak, seriusan kita seneng banget. Seneng semuanya. banget serius. Malah bikin kalian ngurangin gugupnya atau nambah gugup? Gak ada yang berubah. Oke. Oke aja, gimana ya? Aneh tahu lihat diri sendiri di screen tuh aku tuh bener ini tuh aku Because jujur most of the screen time is her face. Jadi I don't know about you. gitu. Gue seneng banget ngeliatin Geng Cinta. Aku juga seneng banget ngeliatin violent scene of Rangga digebukin itu kayak itu seru banget sesungguhnya. Terus musical scenes juga sebenarnya aku suka banget sih ngelihatnya, kayak ngeliat anak-anak ini pada bermusik gitu. Bang, sih dibocorin ada berapa lagu yang Bisa. Berapa? 12 ya? Musikalin. Iya, 3 lagu. 9 lagu lama, 3 lagu baru.
Oh berarti kan record Hmm. record ulang dong. Record ulang. Yang satu theme song. Jadi ada theme Oh. song Rangga Cinta. 2 lagu Yang baru nyanyi- ya berarti? Oh ya. 1 tim song Rangga Cinta. Oh iya berarti kalian juga ke itu dong apa rekaman nyanyi juga dong. Mm-mm. Bareng-bareng atau ada yang sendiri kali ya? Ada. Beberapa lagu yang sendiri. Jadi kita recordnya ya sendiri-sendiri tetap Ah, karena oh, kan oke, ya. tapi ada lagu yang bareng, ada lagu yang sendiri. Wah, itu juga berarti pengalaman yang baru juga dong buat Iya banget. Kita Such an rekam honor. lagunya dulu ya sebelum syuting. Mm-mm. Tapi di saat scene musikal kita Live. beneran live nyanyi. Buat Jasmine beda nggak rekaman sebagai Jasmine dan mungkin Beda cara nyanyinya beda. Kan nggak boleh gaya aku nyanyinya, harus gaya yang baru. Gitu. Oke, kalau boleh di-spill gimana gaya Jasmine dan gimana Alia kalau bukan I know. nggak perlu nyanyi tapi gimana misalnya kalau Oh, kalau Alia tuh mungkin apa? Jasmine tuh mungkin kayak lebih ada cursive-nya soft tapi kayak ya I don't know how to explain it. Tapi kalau orang yang denger lagu aku mungkin tahu cara aku nyanyinya seperti apa. Tapi di saat aku nyanyi di sini lebih kaku. Apa lebih sendu apa lebih sendu? Nggak ada berdialog. permainan itu nggak ada. Nggak ada improve-nya. Nggak nggak ada ekornya. Ekornya nggak ada yang melengking lurus gitu. Oke, kalau kayak gimana rekaman lagu? Saya belum pernah menyanyi sebelumnya. Tapi aku suka banget, seru. Karena aku bisa merasakan lagunya Tante Meli. Gitu loh. Sesimpel itu kayak lagunya Tante Meli tuh memang dibuat sepertinya memang bisa direlate ke suara hatinya yang nyanyiinnya gitu. Yang nyanyiin lagu Tante Meli tuh bisa merasakan lagu Tante Meli gitu. Kayak seakan-akan kayak itu memang isi pikiran atau hatinya. Iya. Gitu. Kayak contoh Bimbang gitu. Bimbang iya banget, kena banget di gue. Itu rasa itu yang di sini dan di sini tuh kayak dinyanyiin gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Berarti kalau ini aransemen juga diulang atau sama? Beda aransemennya diulangin. Bimbang kan Rada. Bimbang kan Apa dibuat Iya kan? Aransemen baru. Upbeat. Aransemen baru guys. Kan yang dari teaser kalau kakak udah nonton. Oh iya ada di Kan trailer. Bimbang kan dipakai piano. Oh iya. Jadi lebih sweet. Sensitive. Sweet and also touchy. Pure. Pure. That's the word. Kalau Bimbang yang lama kayak lebih dewasa gitu rasanya. Nah, satu lagu buat dari Jasmine sama Lea yang favorit banget di sini. Jasmine dulu deh. Ini project kalian ya. Satu lagu. Suara hati seorang kas. Denting lagi. Oh di project ini. Di project ini. Apa? Di project ini Cinta, satu Rangga lagu. Cinta. Rangga Cinta. Ya, Denting. Bimbang. Denting. Denting kan nggak ada. Ya tapi kan ada lagunya. Oh iya. Ada gitunya ya? Tapi lu ada scene yang lu lagi nyanyi. Iya mereka Oh. berdiskusi. Ayo nggak usah deh, yang lain deh. Jangan, sorry. Yang berarti yang dari ada di trailer aja kali ya? Oke. Oke boleh. Gue Atau kalau yang kan juga ada beberapa mungkin yang masih sama juga. gue paling suka Bimbang sih jujur. Oke. Bimbang. Gue theme songnya Rangga Cinta yang dinyanyikan Bilal Indrajaya dan Eva Celia. Itu bagus banget. Itu bagus banget ya Allah. Tapi bagus banget sih. Itu bagus banget. Awal-awalnya itu kayak kerasa rada sedikit teng I get it. kayak buat dansa sama kakek aku. Aduh. Bentar, itu lagu baru sekarang atau udah ada sebelum Udah syuting? sudah les. Enggak, maksudnya baru. Oh, berarti kalian juga sebelum syuting belum tahu kalau ada Eva Celia dan Bilal mau. Berarti juga surprise Dan juga kita buat bisa ngerasain itu Tante Meli yang bikin gitu. Terus kayak ada a little touch of European. Iya, that's what I'm saying. Oh my God. European style music. European. Kayak lagi di jazz bar ya. kalian. Wah, jadi, Yes, that's why I Iya love lagi. it. jadi film Rangga Cinta tayang kapan? 2 Oktober 2025. Oke. Dari Lea sama Jasmine buat kalian closing statement. Kira-kira ketika nanti filmnya tayang, experience apa sih yang didapat penonton saat nonton film Rangga dan Cinta? Aku sih berharap kalian semua bisa merasakan
indah-indahnya masa SMA, Oh, merindukan, bernostalgia yang mungkin udah lama banget gak ketemu teman-teman SMA-nya, atau mengimpi-impikan masa SMA yang akan datang kalau misalkan belum SMA gitu, dan bisa merasakan butterfly yang kita semua rasakan, naik turun emosi kita gitu. Oke. Nah, Jasmine? The completeness, persahabatan, hangat, dan juga kalian bakal dimanjakan dengan warna-warna yang ada di situ. Yes, Iya itu Full sih. color banget a tuh. touch of Riri Riza. Oh. Kalau suasana SMA sekarang banget apa SMA era 90-an? Dibuatnya? 2000-an. 2000-an. Kita Oh, 2000-an. latar belakangnya Oh, tetap 2000-an. 2000-an. Oke, siap. Oke, thank you buat Lea dan Thank Jasmine you. udah mampir ke Spayang Seleb, dan buat teman-teman Tribuners jangan lupa tuh nonton film Rangga dan Cinta tanggal 2 Oktober, 2 Oktober 2025. Nonton di bioskop, nonton aja, nggak usah direkam-rekam, nggak usah dipoto-fotoin adegannya. Karena apa? Karena itu ngebajak namanya, nggak bagus, nggak ngedukung. Kalau kalian mendukung mereka, bisa foto tiketnya, foto posternya, atau foto bareng sama cast ketika cinema visit. Jadi jangan yang lagi adegan di spill terus di share ke sosial media itu nggak bagus, dan nonton di bioskop jangan cari link-link bajakan karena itu juga nggak bagus. Jadi thank you udah nonton konten Spayang Seleb. Jangan lupa nonton terus konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.